Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam kajian tematik. Sahabat-sahabat semuanya, pada kali ini tema yang kita bahas masih tetap tentang fiqhus zakah dengan subtema pembahasan zakat profesi. Apa yang dimaksud dengan zakat profesi? Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau hasil profesi bila telah mencapai nisab. Profesi yang dimaksud mencakup profesi sebagai pegawai, konsultan, dokter, notaris, akuntan, wira swasta, artis, dan lain-lain dari hasil profesi yang digeluti oleh seseorang. Yang dimaksud dengan zakat profesi yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil profesinya, hasil profesi yang dia geluti. Nah, zakat profesi ini memang tidak dikenal dalam khazanah keilmuan Islam. Artinya dalam fikih klasik tidak dijelaskan, tidak disebutkan tentang zakat profesi. Karena yang kita ketahui dalam fikih zakat, fikih klasik, ya zakat itu ya zakat mal, ya, binatang ternak, tijarah, zakat fitrah. Ya. Nah, ini ada khazanah baru tentang zakat profesi. Istilah zakat profesi adalah hal baru, di mana sebelumnya tidak pernah ada dari para ulama yang mengungkapkannya, yang menjelaskannya, kecuali Syekh Yusuf Qaradawi yang menuliskan masalah ini dalam kitab zakatnya. Jadi baru muncul Syekh Yusuf Qaradawi yang menjelaskan secara detail tentang zakat profesi, ulama kontemporer. Oleh karena itu, karena hal baru, jadi ada dua pendapat tentang zakat profesi ini. Ada yang mengatakan bahwa penghasilan orang yang berprofesi tidak dikenakan zakat, tidak ada zakatnya. Sementara yang lain berpendapat bahwa gaji, upah, dan penghasilan wira swasta wajib ada zakatnya. Ya. Ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan wajib zakat. Apa yang melatar belakangi adanya perbedaan pendapat itu? Akar perbedaan pendapat itu berawal dari tafsiran Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Perbedaan pendapat tadi itu ada yang mengatakan zakat, ada yang mengatakan tidak zakat. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Jadi tafsir ayat ini, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan anfiqu dalam ayat di atas. Ya. Kelompok pertama menafsirkan dengan zakat, anfiqu itu ya. Kelompok kedua berpendapat yang dimaksud adalah sedekah sunnah.
Kelompok ketiga menyatakan bahwa infak dalam ayat di atas mencakup zakat dan sedekah sunnah. Namun yang kuat dalam ayat di atas adalah tafsiran yang pertama, yaitu ditafsiri zakat. Karena ayat di atas disebutkan bersamaan dengan sumber zakat yang lain, yaitu hasil bumi. Sehingga ayat ini menjadi dasar bagi kewajiban zakat bagi hasil bumi usaha seseorang. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Perbedaan pendapat juga tentang jenis hasil usaha atau pekerjaan apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya. Dan ini yang menjadi perbedaan pendapat. Pada lafaz ma kasabtum. Pada lafaz ma kasabtum ini, usaha atau pekerjaan apa yang harus dikeluarkan zakatnya? Pada lafaz ma kasabtum, sebagian ulama menafsirkan hanya khusus perdagangan dan hasil tambang emas dan perak. Sementara yang lain menafsiri lafaz ma kasabtum itu mencakup setiap usaha untuk mendapatkan harta secara halal. Nah, ini baik itu pedagang, tukang atau lainnya. Jadi berdasarkan ayat ini, ma kasabtum ini ada yang menafsiri khusus tentang perdagangan dan hasil tambang. Yang kedua menafsiri semua hasil tambang bumi apa saja, baik itu dagang, tukang dan lainnya. Nah, berdasarkan alur penafsiran pertama yang mengatakan ma kasabtum itu khusus hanya perdagangan dan hasil bumi tambang emas dan perak, maka penghasilan orang yang berprofesi, ya semisal PNS dan lain-lain, tidak dikenakan zakat. Tetapi sebaliknya, jika mengikuti alur penafsiran kedua yang mengatakan bahwa ma kasabtum itu semua jenis usaha apa saja yang halal, maka setiap usaha yang menghasilkan harta wajib dikeluarkan zakatnya, apapun jenis pekerjaannya. Nah, mengomentari masalah ini, Dr. Yusuf Qaradawi menegaskan bahwa gaji, upah kerja dan penghasilan milik swasta masuk dalam kategori mal al-mustafad, ya. Malul mustafad. Apa itu? Yakni segala macam pendapatan yang diperoleh dari selain harta yang wajib dikenai zakat. Jadi ada istilah dalam fikih malul mustafad, harta selain zakat yang sudah lumrah itu. Jadi mendapatkan harta, ini namanya malul mustafad. Sehingga harta ini, ya, pendapatan yang diperoleh dari selain harta yang wajib dikenai zakat ini, yaitu baik berupa gaji, honor dan uang jasa, bukan diperoleh dari harta yang produktif, maka ia masuk kategori malul mustafad, di mana dikenai zakat, ya. Sehingga penghasilan dari profesi tercakup dalam pengertian malul mustafad yang dikenai zakat. Nah, kemudian kalau memang dikenai zakat, berapa nisab dan kadar yang dikeluarkan? Zakat profesi ini dikategorikan malul mustafad. Nisabnya 20 miskol, ya, sama dengan emas dan perak, ya. 20 sama dengan emas atau mata uang emas, ya. 20 miskol. Perkiraannya 85 gram, ya. Dalam Yusuf Qaradawi ini 85 gram. Tentunya cara penghitungannya sesudah dipotong nafkah keluarga dan kebutuhan pokok lainnya. Setelah dipotong hasil dari profesi dia mencapai 85 gram, senilai 85 gram setelah dipotong kebutuhannya. Sedangkan kadar zakatnya adalah 2,5%. Penetapan nisab dan kadar zakatnya ini disamakan dengan zakat mata uang, yaitu 20 miskol. Sebab malul mustafad tercakup dalam pengertian keumuman zakat mata uang.
Berdasarkan ini, wajib zakat apabila penghasilannya senilai 20 miskol atau 85 gram. Ya, senilai. Jadi misalnya berapa 85 gram? Ya, misalnya kalau 1 gram 100.000, maka kalau penghasilannya 8.500.000 ya per bulan, wajib zakat. Setelah dikeluarkan biaya kebutuhannya ya 2,5%. Kalau tidak nyampe senilai 85 gram, tidak dikenakan zakat. Tapi ada pendapat lain merujuk pendapat Hanabilah bahwa satu nisab itu dihitung secara akumulatif selama 1 tahun. Ada yang mengatakan tidak per bulan tapi satu tahun. Artinya gaji pegawai, upah buruh, penghasilan dokter dan profesi lainnya apabila dijumlahkan selama 1 tahun mencapai 1 nisab, maka wajib zakat. Ini menurut Hanabilah. Jadi misalnya selama 1 tahun gajinya itu mencapai 85 gram, maka wajib zakat. Tidak per bulan tapi di akumulatif 1 tahun. Ini menurut Hanabilah. Kapan waktunya? Menurut Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Muawiyah dan sebagian tabi'in, malul mustafad yang mencapai 1 nisab meskipun belum mencapai 1 tahun wajib dikeluarkan zakatnya. Ketika mendapatkan harta tersebut, ia langsung membayar zakat. Langsung berarti ya, tidak 1 tahun. Ketika dia sudah dapat gaji senilai nisab, langsung dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tapi menurut jumhur ulama bahwa malul mustafad tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali mencapai 1 nisab dan genap 1 tahun. 1 tahun ya, harus 1 tahun menurut jumhur ulama. Kemudian apakah boleh zakat dilakukan sebelum tiba waktunya? Boleh tidak ditakjil? Kan tadi harus 1 tahun. Misalnya biar tidak memberatkan, ditakjil per bulan aja setiap gajian. Dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan takjil zakat. Takjil itu sebelum waktunya, nyicil ya, atau per bulan ya. Karena itu menunaikan zakat yang dilakukan setiap bulan setelah menerima gaji atau honor bisa dibenarkan. Boleh saja ya, jadi setiap bulan dia dapat gaji diambil 2,5% walaupun belum 1 tahun. Ya, walaupun belum 1 tahun. Ada banyak perbedaan pendapat di antara para ulama memang ya. Nah, dari sini sebenarnya banyak hal tentang zakat profesi ini ya, kajiannya panjang dan sangat berkembang, sangat banyak. Bisa didalami lagi, bisa dibaca lagi dalam kitab-kitab fikih zakat. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.